Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami dalam video ini akan membahas mengenai topik motivasi dan kinerja karyawan dengan studi kasus perusahaan nasional yaitu PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, kami mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky dengan NIM 10112411019. Ya, saya Muhammad Jaki Ustira dengan NIM 101124110080. Nama saya Ilhamil Medinila dengan NIM 101124110027. Perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NIM 101124110104. Saya Sifat Sabila Ilyas dengan NIM 101124110030. Kalian tahu nggak sih apa itu motivasi? Jadi motivasi itu merupakan dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak secara konsisten demi mencapai tujuan. Dalam konteks organisasi, motivasi sangat mempengaruhi kinerja karyawan, baik dalam hal produktivitas, disiplin, maupun kepuasan kerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam motivasi juga terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori Maslow yang menjelaskan 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang kedua ada teori Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi motivator dan hygiene. Yang ketiga ada teori McClelland yang menekankan pada kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus mengenai PT Garuda Indonesia yang akan dijelaskan pertama kali oleh Yusuf. Jadi, PT Garuda Indonesia mengalami hambatan besar pada 2019, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada penerbangan yang ditunda, pemangkasan gaji karyawan, dan pengurangan staf karyawan juga. Situasi itu juga berdampak langsung ke motivasi kerja karyawan, kayak rasa cemas akan kehilangan pekerjaan, beban kerja yang meningkat, serta penurunan semangat kerja akibat ketidakpastian. Nah, namun di sisi lain, manajemen Garuda Indonesia juga melakukan berbagai strategi untuk memotivasi para karyawannya, seperti yang pertama, melakukan pelatihan ulang atau reskilling. Tujuan melakukan pelatihan ulang itu untuk menyesuaikan tugas merekanya. Nah, yang kedua, penyediaan program apresiasi bagi staf yang tetap produktif. Yang ketiga, komunikasi terbuka antara staf dengan pimpinan. Lalu, yang keempat, pemberian kesempatan bagi karyawan yang untuk ikut serta dalam proses restrukturisasi. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan motivasi dan kinerja dalam PT Garuda Indonesia. Nah, dengan strategi yang dijelaskan tadi, Garuda berhasil mempertahankan sejumlah karyawan kompeten dan menjaga operasional minimum agar perusahaan berjalan meskipun dengan tantangan besar. Menurut teori, dari yang pertama ada teori Herzberg, faktor seperti pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian tetap diberikan pada karyawan meski dalam skala yang terbatas. Sementara berdasarkan teori Maslow, kebutuhan akan keamanan dan stabilitas finansial memang terganggu, namun perusahaan tetap menjaga dan memenuhi kebutuhan sosial dan aktualisasi dengan menjaga komunikasi serta pelibatan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Baik, menurut saya PT Garuda Indonesia telah menunjukkan bahwa motivasi karyawan tetap bisa dilakukan meskipun dalam keadaan sulit. Upaya seperti pelatihan ulang, komunikasi terbuka, dan pemberian apresiasi menjadi langkah positif untuk mempertahankan semangat kerja ini. Hal ini membuktikan bahwa motivasi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal perhatian, pengakuan, dan keterlibatan karyawan di dalamnya. Kedepannya, PT Garuda sebaiknya memperkuat sistem penghargaan non-finansial agar kinerja karyawan terus terjaga dan budaya kerja semakin positif. Pendapat saya mengenai materi yang sebelumnya dijelaskan, PT Garuda Indonesia menunjukkan upaya menjaga motivasi karyawan di tengah krisis pandemi melalui pelatihan ulang, komunikasi terbuka, dan apresiasi non-finansial. Strategi ini sejalan dengan teori Maslow, Herzberg, dan McClelland. Meski tantangan tetap ada, langkah ini membantu menjaga kinerja karyawan. Kedepannya, perusahaan perlu memperkuat sistem penghargaan jangka panjang dan lingkungan kerja yang suportif.
Menurut pendapat saya, saat Garuda Indonesia terkena dampak besar seperti COVID-19, dengan mengalami pendapatan turun, banyak karyawan terkena potongan gaji bahkan PHK, ini jelas mengaruh ke motivasi dan kinerja mereka. Tapi pihak manajemen tetap mencoba jaga semangat lewat pelatihan, komunikasi, dan bentuk apresiasi lain. Dari sini kita bisa lihat, motivasi tidak selalu tentang materi, tapi juga soal rasa aman dan dihargai. Pendapat saya mengenai materi tentang PT Garuda Indonesia saat pandemi COVID-19 sudah sangat cukup dikarenakan tidak hanya menggunakan motivasi secara finansial, namun juga memotivasi dengan cara pelatihan ulang, penyediaan program apresiasi, dan komunikasi terbuka antara pimpinan dan staf. Menurut pendapat saya, kondisi sulit yang dialami oleh PT Garuda Indonesia menjadi bukti bahwa krisis bisa menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan. Meski insentif finansial terbatas, pendekatan seperti ini tetap mampu untuk menjaga kinerja. Ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang empatik dan terbuka sangat penting dalam menghadapi tantangan organisasi. Oke, kesimpulannya, motivasi dan kinerja merupakan dua aspek yang tidak bisa dilepaskan dan berhubungan erat dalam sebuah organisasi. Maka ketika motivasi karyawan terjaga, secara alami kinerja pun akan meningkat. Seperti pada studi kasus yang tadi kita bahas di PT Garuda Indonesia. Upaya manajemen dalam menjaga motivasi dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja tim secara keseluruhan. Nah, sebelum kita akhiri video ini, kita akan memberikan kesan dan pesan kepada Bapak Ridel selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi pada semester kali ini. Mau dimulai dari siapa nih? Boleh. Jaki? Boleh. Dari saya mungkin kesannya selama perkuliahan Bapak sangat seru, banyak sekali tantangan, permainan juga. Semoga di semester depan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Ya. Dari siapa lagi nih? Yusuf? Boleh. Oke. Kesan dari saya untuk Bapak dosen Pak Ridel. Kesannya sangat seru, ada spin yang buat deg-degan, Ya. ada permainan juga, serta untuk pemberian materinya sangat jelas serta dapat dipahami. Untuk pesannya tetap jadi Pak Ridel yang dikenal saat ini. Asik. Kesan selama belajar sama Pak Ridel seru, sedikit deg-degan juga setiap ada spin. Terus apa yang disampaikan juga masuk, ya paham, cukup paham. Terus pesannya, semoga Bapak sehat selalu dan semoga ketemu lagi di semester 3. Lam. Kesan dari saya mungkin seru, tepatnya banyak sekali mendapat wawasan, dan untuk pesan, nah, semoga ketemu lagi di semester selanjutnya, dan ya segitu aja Pak. Oke. Pesan dari saya, pembelajaran bersama Bapak seru, menyenangkan, dan kita tuh kayak secara nggak langsung dilatih buat bisa public speaking. Betul. Gitu. Nah, itu yang yang paling utama, yang paling itu. Dan pesannya semoga Bapak sehat selalu, terus karirnya semakin sukses, dan kita bisa ketemu lagi di semester depan. Bye-bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.